Ya, peran BUMD menjadi ya sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali buat ekonomi di Jawa Timur. Jadi dari semua badan usaha itu kita dorong untuk mereka bagaimana mempunyai penghasilan yang besar. Kalau dia punya mental itu, maka rasa memiliki terhadap usaha ini, BUMD ini tinggi. Iya. Kalau rasa memiliki tinggi, orientasinya adalah profit. Apakah benar bahwasanya BUMD disebut sebagai penyangga ekonomi daerah? Kalau panjenengan tanya kepada saya, Bang Jatim apa sudah melakukan pembenahan? Sudah, tapi masih lambat. Kalau perlu seharusnya kalau saya tanya ya, misalkan saya sebagai tim yang memfit and proper test, saya akan tanya, kamu berani nggak mundur kalau misalkan dalam jangka waktu berapa tahun ini nggak berhasil kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Sehat baik ya? Ya, hari ini merupakan hal yang sangat menyenangkan ketika kita berbicara mengenai BUMD, badan usaha milik daerah. Kalau kita kemudian membicarakan hal ini, bahwasanya BUMD ini memegang peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah khususnya untuk di Jawa Timur di tahun 2025. Di mana ini tantangan dan peluang bagi BUMD ini semakin kompleks seiring dengan dinamika ekonomi dan global nasional dan regional. Dan dengan basis ekonomi yang kuat di sektor pertanian khususnya. Kita akan ngobrol secara kasat mata gitu, empat mata bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Di sini ada Bapak Mirza yang sudah bersama dengan kita. Beliau sebenarnya sudah siap semangat untuk kemudian akan berbagi wawasan kepada kita semuanya dalam ABTV in Podcast. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Kabar sehat baik ini, Mas Baik, Mirza? Sehat baik. Yang pasti ini bukan empat mata. Bukan empat mata. Ada kameramen gitu ya. Beberapa mata ini. Kayaknya kalau ngobrol jagongan berdua itu kayak lebih enak begitu ya. Walaupun sebenarnya kita yang nonton itu banyak begitu ya. Artinya pasti ada komen positif, pasti kemudian ada head comment, tapi yang jelas ini adalah suatu fakta yang harus kemudian diketahui oleh masyarakat begitu. Berkaitan tentang Komisi C, memang Komisi C ini lebih tepatnya kalau untuk tugasnya lebih fokusnya ada di apa ini, Mas Mirza? Ya, kita ini tugasnya sebenarnya mitra kita hampir semua UPD karena mereka kita target pendapatan. Pendapatan ya. Target pendapatan. Jadi terus pokoknya yang urusannya karo duit pendapatan itu Komisi C. Namanya keuangan ini. Gitu. Jadi selain OPD itu juga ada yang namanya badan usaha milik negara. Seperti Rumah Sakit Dr. Sutomo, terus Bank Jatim, Bank UMKM, terus PT Kasa Husada itu yang bergerak bidang urusan kasa, pokoknya urusan kesehatan, alat kesehatan itu. Terus ada juga bank daerah yang namanya yang dulu Bank UMKM terus berganti nama menjadi Bank BPN, terus berganti nama lagi menjadi Bank Pasarioda Jatim. Dan masih banyak lagi BUMD yang lainnya. Yang lainnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau di sini kalau kita ngobrol itu harus ada topik, sehingga kemudian kita itu bisa lebih terarah ketika nanti ngobrol. Biar jagongannya sama Mas Dewan itu nanti lebih bisa lama gitu kan. Gitu. Berkaitan tentang BUMD, motor penggerak ekonomi daerah yang tangguh. Tentunya ini menjadi satu hal atau konsen bukan hanya anggota dewan, tetapi kemudian berkaitan tentang kalau BUMD, wah ini berkaitan sama anggaran ini gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai BUMD, ada hal yang kemudian kalau dari sisi pandangan dari Mas Mirza sendiri. Ini saya manggilnya Mas ya, karena memang beliau akrab sekali dipanggil Mas Mir. Jadi saya ngikut sama ini
fans beratnya dari Pak Dewan ini. Bagaimana Mas Mirza ini menanggapi peran utama BUMD dalam perekonomian di Jawa Timur khususnya di tahun 2025? Ya, peran BUMD menjadi ya sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali buat ekonomi di Jawa Timur. Justru itu di tengah ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat di mana ada pendapatan asli daerah kita lewat pajak kendaraan bermotor itu dulu provinsi itu mendapat 65%, sekarang kabupaten kota mendapat 35%, sekarang dibalik. Berapa persen? Provinsi dapat 35, kabupaten kurang lebih ya 65 itu. 65. Sehingga ada penurunan pendapatan dari provinsi dari sektor pajak itu kurang lebih 4 triliun. Dengan penurunan ini maka kita harus menggali, berupaya mencari sektor-sektor yang bisa untuk menjadi tambahan pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Salah satunya adalah BUMD. Apalagi ini jajaran BUMD ini lagi sedang proses transisi, peralihan direksi atau mungkin ada reshuffle itu ya? Ya, seperti itu. Jadi baru semuanya begitu? Ya tidak semua, tapi ada beberapa perusahaan yang masih menjabat, ada juga yang sudah habis masa bakti. Masa jabatannya ya. Begitu, iya baik. Kalau sebenarnya yang masuk dalam kategori BUMD itu sebenarnya apa saja di dalamnya ini, Pak Mas Mirza, bisa disampaikan? Kalau tadi sampaikan ada mitranya, ada Bank Jatim yang jelas Bank begitu, Jatim, rumah sakit itu bagian juga BUMD. Rumah sakit itu BUMD, terus ada mitra-mitranya seperti CGU segala itu yang banyak sekali usahanya. Terus ada juga PT Kasa Husada itu kan menyangkut urusan-urusan kasa, urusan pokoknya keperluan rumah sakit lah itu produknya. Iya. Terus ada juga PT Moya yang ada di Pasuruan itu yang dia produksi sirup itu. Nah, terus ada juga Bank Jatim, Bank UMKM. Bank UMKM. Terus yang sekarang disebut PT Perseroda Jatim. Jadi dari semua badan usaha itu kita dorong untuk mereka bagaimana mempunyai penghasilan yang besar, menyumbang PAD di Jawa Timur. Itu aja. Iya. Intinya itu. Dan bila mereka memerlukan tambahan permodalan, maka kita harus bisa membahas bersama, membahas antara BUMD tersebut, pemerintah provinsi dan DPR. Karena untuk menambah permodalan butuh yang namanya payung hukum. Oke. Kalau sejauh ini di tahun 2025 apakah sudah kemudian ada artinya pembahasan tersebut? Sudah ada, sedang proses. Cuma kan kita melihat juga seberapa urgent, seberapa mendesakkah ini harus ditambah modalnya. Yeah. Dan kita harus menarget juga ketika saya kasih modal sekian, tahun depan hasilnya kira-kira ada bertambah enggak? Gitu. Ada progres atau tidak begitu ya? Gitu. Karena jangan kasih modal biasa-biasa saja. Iya. Bagaimana BUMD mendukung sektor unggulan khusus untuk wilayah Jawa Timur ini? Sebenarnya sektor unggulan itu ya tidak ada salah satu yang unggulan gitu. Cuma semua sektor pertanian yang pasti didukung, sektor UMKM didukung. Artinya itu sama rata begitu ya? Sama rata ya. Tapi memang dalam hal ini saya tidak bilang sama rata loh ya. Yeah. Ada kategori khusus karena itu menyangkut hasil hasil survei dari mereka, terutama BUMD yang kegiatannya simpan pinjam. Maksud saya simpan pinjam itu ya yang menyalurkan kredit. Oh iya. Misalkan pemerintah provinsi kan menyalurkan kredit kan nggak bisa. Dia harus melewati yang namanya bank Jatim, Bank UMKM, prosedurnya ya. PT Bank Perseroda Jatim ini ya. Jadi harus melewati mereka. Bentuknya kayak program berapa tahun yang lalu namanya Dagulir. Itu membantu UMKM, selain UMKM ya membantu petani, membantu industri yang lainnya.
UMKM yang lainnya. Artinya kita dorong itu, kalau progresnya bagus ya maka layak berarti untuk ditambahi modalnya, kan gitu. Tapi yang paling penting dari usaha ini semua, jajaran direksi Yang ada di dalamnya. yang ada di dalamnya itu, dia harus bermental entrepreneur, pengusaha. Itu kalau dia punya mental itu, maka rasa memiliki terhadap usaha ini, BUMD ini tinggi. Kalau rasa memiliki tinggi, orientasinya adalah profit, keuntungan, Betul, ya. profit oriented. Kalau dia nggak punya rasa entrepreneur tinggi, ya Hanya sedang sudah menyuguhkan siap-siap kewajiban. gitu loh. Siap-siap jalan di tempat. Dan ini saya pastikan tidak akan pernah saya dukung untuk penambahan modal. Kalau perlu sudah ditutup aja usaha itu. Baik. Ini penting saya sampaikan karena BUMD itu didirikan untuk membantu perekonomian di Jawa Timur, terutama PAD untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, PAD ini untuk apa? Ya untuk pembangunan. Pembangunannya untuk apa? Ya semua sektor. Nah, selain semua sektor juga akan kembali kepada BUMD tersebut kalau mereka memerlukan penambahan modal lagi. Nah, kalau mereka jalan di tempat, bagaimana kita bisa mengusahakan? Ngapain kemudian dibantu? Ya. Jadi cara berpikirnya selain entrepreneur, cara berpikirnya cara berpikir perusahaan swasta, di mana swasta itu selalu ada target. Meskipun ini juga ada target, tapi target swasta itu kan sering tinggi, sering nggak masuk akal. Tapi faktanya bisa. Nah, BUMD harus mempunyai target yang besar. Terus bagi mereka yang misalnya duduk di dalam direksi maupun manajemen di seluruh BUMD itu harus jujur yang paling penting. Jujur itu ya soal kebocoran-kebocoran itu harus ditekan. Kalau bocor pasti, tapi harus minimalisir begitu. Ya, diminimalisir itu. Apakah di sini peran dari anggota dewan juga membantu kemudian pengawalan begitu? Pengawalan itu sifatnya pengawasan. Pengawasan. Jadi, ya. Kalau ngawal sendiri untuk apa saya ngawal? ngawal itu saya sebagai anggota dewan memang tugasnya pengawasan aja. Mengawasi. Bahkan kita ini, jadi saya juga bersama teman-teman ya tentunya di Komisi C ya, itu kadang-kadang bingung juga. Seperti apa? BUMD kita ngawasi BUMD, kita ngawasi seluruh kinerja BUMD, memang kita semua. Tapi ketika ada jajaran direksi yang mau dibentuk baru, ditunjuk baru, itu DPRD sama sekali tidak dilibatkan. Sehingga pengawasannya itu ya agak lucu memang, kurang menggigit. Misalnya begini, saya awasi, tapi kalau mereka nggak patuh kan percuma ya? Percuma, kan gitu loh. Dan kemungkinan mereka tidak patuh itu tinggi. Kenapa? Karena mereka menjadi direksi di manajemen di BUMD itu ditunjuk bukan atas keterlibatan DPRD, tapi semua lewat misalnya kayak bank itu kan pasti OJK, terus tentunya gubernur, kan gitu. Fit and proper test-nya itu loh. Jadi DPRD tidak terlibat sama sekali. Jadi ini menjadi masukan berarti ya? Ini juga bisa menjadi masukan. Jadi ngawasi tapi suruh ngawasi tapi nggak dipegangi yang namanya senjata. Nah kalau kayak ngawasi terus dipegangi senjata mereka pasti takut. Tak tembak kamu kalau tembak itu dalam arti bukan nembak secara sesungguhnya bahwa kamu saya ganti misalnya gitu. Saya usulkan untuk diganti ke gubernur. Nah ini enggak. Sama sekali tidak ada dilibatkan. Ketika ada direksi baru, tiba-tiba sudah ada direksi baru tanpa kemudian ada keterlibatan dari anggota DPRD kemudian untuk memastikan karena ini pimpinan ini pas nggak ini, begitu kan, masuk dalam jajaran ya. Paling tidak kita ini kan mencari tahu track recordnya calon-calon direksi BUMD itu. Kalau ternyata informasinya nggak bagus terus dipaksakan karena kenal sama ini, dekat sama itu dan sebagainya ya. Ini akan rusak nanti BUMD ini. Yang menjadi tujuan utama, target utama bahwa untuk mendapatkan tambahan PAD dari sektor BUMD
nggak tercapai kan gitu. Oke, artinya SDM yang ada di dalamnya harus benar-benar memahami begitu ya. Apalagi kan kemudian menjadi seorang pimpinan suatu di BUMD tersebut. Ini Mas Mirza katanya sama BUMD, kita sedikit bergeser ya. Apakah benar bahwasanya BUMD disebut sebagai penyangga ekonomi daerah? Ya benar, Betul ya. benar, ya benar kalau BUMD tersebut memang menghasilkan. Iya. Tapi kalau rugi, ya itu malah bukan jadi penyangga tapi beban daerah kan gitu. Iya, iya. Jadi saya harapkan BUMD itu khususnya jajaran direksi punya rasa malu. Jangan hanya duduk di bagai direksi tapi dia tidak optimal dalam bekerja. Iya. Intinya itu. Saya tidak usah menyebutkan BUMD ABC, tapi punya rasa malu bahwa BUMD harus kuat, BUMD harus punya daya saing yang besar terhadap BUMD yang lain, bahkan BUMN. Itu Iya, iya. harus kita ambil contoh perusahaan-perusahaan swasta. Di mana perusahaan swasta itu modalnya kecil tapi hasilnya bisa besar. Mereka mandiri kan secara Mandiri, ya. karena mereka memiliki target, apa seharusnya BUMD harus dibikin seperti itu ya? Artinya kalau memang ada pihak swasta yang bisa memberikan contoh, seharusnya BUMD bisa kemudian copy paste dari sistem yang sudah ada tadi. Apa harus begitu nih, Mas Mirza? Ya memang harus begitu. Makanya kan BUMD itu jajaran direksi terutama manajemennya itu kan banyak diambil dari pihak swasta. Tapi maksud saya swasta pun harus bermental swasta juga, bukan bermental apa namanya gimana ya? Ini karena milik daerah jadi santai-santai gitu loh. Sudah ditanggung sama pemerintah itu. Ya, itu jangan sampai itu. Kasihan masyarakat nanti Iya. yang apa namanya yang punya harapan besar terhadap BUMD tapi ternyata nggak sesuai dengan harapannya. Kan gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita tadi berbicara mengenai BUMD tadi kan dalam sektor besar begitu kan di daerah. Kalau misalnya masuk ke dalam lingkup daerah-daerah kecil, itu apakah kemudian pengelolaan seperti di BUMDes itu juga masuk dalam kategori BUMD nih, Mas Mirza? BUMDes itu ya namanya aja bahasa Iya. usaha milik Iya. desa. Iya. Jadi ya terkecil ya BUMDes ya. Cuma kan BUMDes ini juga tidak semuanya bisa maju. Sedikit-sedikit. Hanya sedikit hanya nama saja berarti. Nama saja saya Di lihat. setiap daerah ada. Itu pun ya apa namanya yang maju ya mereka yang Yang proaktif begitu. yang aktif, mereka yang memang punya jiwa petarung yang tangguh. Gitu. BUMDes itu bagus juga. Padahal seperti BUMDes itu misalkan kita kan bisa BUMDes itu kan bisa kerjasama dengan kepala desa tentunya ya. Terus di atasnya lagi dengan Samsat, Bapenda. Mereka bisa bekerja sama dalam hal untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak-pajak yang lain. Iya, iya. Pajak tanah juga lewat Di BUMDes itu kan di skala desa dia tahu orang ini punya motor ini didata. Mereka itu sudah bayar pajak atau belum. Kalau belum ya kita tawari. Asal BUMDesnya bekerja sama dengan Bapenda. Nah, gitu. Seperti itu. Itu misalkan Bapenda belum datang ya BUMDesnya yang proaktif untuk mendatangi mereka. Untuk kemudian kolaborasi begitu ya. Itu. Karena memang itu membantu sekali dalam hal penerimaan target pendapatan asli daerah. Oke, berarti ini merupakan bagian dari tantangan juga begitu ya? Tantangan yang kemudian harus dihadapi. Tantangan terbesarnya kalau Mas Mirza pasti akan menjawab mesti ada gitu. Berkaitan tentang tantangan terbesar yang dihadapi BUMD khusus untuk Jawa Timur ini yang paling perlu konsen itu yang bagian mana ini? Ya semua sektor. Semua sektor ya. Tapi yang paling utama dari semua sektor itu ya kerjasama. Jadi kerjasama itu penting karena apa? Ini menyangkut apa namanya? Ini yang saya contohkan tadi loh BUMDes tadi yang paling kecil. Ini kalau BUMD yang lain kan berdiri sendiri, seperti Bank Jatim sendiri, Bank UMKM sendiri, ada PT Mayo sendiri, ada PT Usada Kasa Udasa sendiri. Artinya mereka ini mempunyai bidang usaha masing-masing. Mereka konsen di usaha masing-masing. Tapi kalau sudah menyangkut BUMDes itu supaya mereka punya
penghasilan dan mensejahterakan masyarakat di desa itu salah satunya kerjasamanya dengan Bapenda atau Samsat untuk menarik pajak kendaraan bermotor dan pajak-pajak yang lain. Selain BUMDes juga ada kerjasama dengan para petani poktan di daerah masing-masing. Para Gapoktan itu. Gapoktan itu. Mereka bisa memasarkan hasil panennya, juga perkebunan juga itu. Itu harus kita benar-benar mungkin gencar sosialisasi artinya ya, pendekatan kepada masyarakat kalau dalam skala kecil tadi ya. Makanya ada desa itu yang penghasilannya per bulan atau per tahun itu besar sekali karena mereka BUMDesnya jalan. Gitu. Jadi memang ini perlu ya dengan adanya medsos yang luar biasa saat ini perlu penting. Kan sekarang tinggal ngetik misalnya BUMDes mana yang sukses gitu. Bisa dilihat secara online. Itu dicontoh aja di situ. Apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan oleh BUMDes tersebut bisa dijadikan contoh untuk BUMDes yang lainnya. Kalau strategi apa yang paling mendesak untuk penguatan BUMDes? Tadi disampaikan pendekatan kalau dari sektor di paling bawah sendiri tadi ya, ke Gapoktan, kemudian tadi kalau nanti di desa itu BUMDes, kemudian nanti bisa kerja sama-sama Samsat. Kalau sebenarnya strategi apa yang paling mendesak untuk penguatan ini BUMD ini? BUMD ya, kalau mereka ya harus selalu di jajaran direksi manajemen itu harus strateginya ya harus mereka harus punya inovasi kreatif, jangan melulu itu termasuk marketing. BUMD di Jatim itu dia harus selalu punya ide bagaimana ini bisa dipasarkan bukan hanya di wilayah Jatim hasil produksinya tapi juga di luar. Mereka yang misalnya menurut saya yang menurut saya yang kira-kira sudah nggak bisa fight diganti. Itu saja yang paling mendesak itu. Karena banyak BUMD menurut saya yang ada yang bagus, ada yang enggak ganti. Ini bagian dari rekomendasi hasil pengawasan saya bersama teman-teman DPRD yang lain. Tapi kalau nggak diganti ya sudah, terserah itu kan hak mereka. Kredibilitas ini. Yang bisa menentukan mereka diganti atau enggak ya gubernur. Iya. Kan gitu. Baik. Kalau tidak ada kemudian pengajuan berarti tetap bisa. Bisa kan gitu loh. Kita ngawasi, ini loh Bu, ini sampaikan seperti ini. Tapi kalau nggak diganti ya sudah. Tapi bagi yang baik ya kita akan sampaikan baik. Kita objektif kok. Dalam penilaian ya? Dalam penilaian. Jadi baik ya baik, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau yang enggak, kita nilai enggak ya jangan marah sama anggota dewan. Memang seperti itu loh. Iya. Ini kan semuanya demi masyarakat Jatim. Saya yakin jajaran direksi juga akan memiliki prinsip untuk memajukan itu. Dan tujuan akhirnya adalah untuk masyarakat Jatim supaya sejahtera. Tapi kalaupun ada satu gelintir, dua gelintir orang ya kalau menurut saya langsung sudah diganti aja. Jadi di internal BUMD sendiri harus ada pengawasan internal. Kalau DPRD itu kan pengawasan eksternal. Iya, dari luar. Jadi kita nggak setiap hari, kita hanya tahu hasil aja. Tapi perilaku mereka kenapa seperti ini hasilnya yang tahu internal. Nah di internal itulah yang harus segera bertindak ketika ada jajaran direksi atau mungkin manajemen kepala cabang atau apa namanya itu supervisor kalau misalkan sudah tidak bisa fight untuk menjalankan roda usaha BUMD tersebut. Jadi sudah diganti aja. Artinya penting ya kolaborasi ini kemudian dilakukan karena kalaupun kemudian pemimpin dari direksi tersebut yang milih kan dari BUMD sendiri ya. Kalau tadi disampaikan sama Mas Mirza bahwasanya ini penting artinya mengikutsertakan anggota dewan, mengetahui nanti siapa yang akan terpilih. Tapi sebenarnya kalau kemudian di dalam direksi itu tadi tidak layak, bisa nggak kemudian diturunkan? Artinya dewan itu kemudian menunjuk, menyampaikan kepada gubernur gitu, ini diganti aja, ini bisa nggak?
Dewan menunjuk sih nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi ya itu Mengajukan nih. di situ. Jadi saya kan ada syarat-syaratnya. Mengganti direksi itu ada syarat-syaratnya dan mereka yang tahu. Kalau dia syarat-syaratnya terkena pertama mengundurkan diri, Iya. yang kedua ada kasus-kasus pidana Iya. misalnya itu baru bisa diganti. Kalau hanya masih standar gitu aja rasanya kok Sulit ya? sulit ya. Iya. Apalagi saya sebagai anggota dewan, kapasitas sebagai anggota dewan nggak punya hak, nggak punya Wewenang gitu ya? wewenang untuk itu. Seperti itu. Iya, baik. Ya paling kita hanya menghimbau, ngomong ke Kunjungan Gubernur, langsung begitu? Bu, ya, Bu ini harusnya diganti. Nah, kalau nggak, misalkan Ibu Gubernur nggak memenuhi, ya paling kita teriak-teriak di media kan gitu. Ada cara jitu tuh sebenarnya katanya konten kreator itu. Jadi buat konten yang viral itu katanya nanti langsung ditanggapi kan gitu katanya. Tapi nggak patut dicontoh katanya gitu. Iya. Iya. Kembali lagi berkaitan tentang BUMD, bagaimana BUMD bisa memastikan keberlanjutan dari usahanya tersebut? Ya memastikan itu ya yang tahu BUMD sendiri. Kinerjanya dia sendiri harus mengukur. Dalam jajarannya sendiri kembali lagi pada mereka misalkan ya. hasilnya kemarin apa, terus sekarang itu misalnya mulai 2025, apa proyeksinya, apa targetnya. Lah ketika mereka sudah punya target, maka yang harus dilakukan ini, itu, dan sebagainya. Lah kalau mereka punya target tapi nggak melakukan apa-apa, ya target tadi hanya mimpi saja. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai punya mimpi besar tapi tidak melakukan apa-apa. No action begitu ya? Iya, betul. Satu rencana ketika kemudian action itu lebih baik daripada 1000 rencana hanya kemudian sebuah wacana saja begitu. Betul. Mas Mirza, bagaimana digitalisasi dapat mengubah kinerja BUMD? Saya langsung jawab dengan memberi contoh. Iya. Jadi seperti perbankan Bank Jatim lah, ya. Bank Jatim itu di mana dia harus bersaing dengan bank nasional maupun bank swasta, BUMN maupun bank swasta. Jadi Bank Jatim, jajaran manajemen terutama yang baru ini harus berbenah, betul-betul berbenah. Karena ini menyangkut era digitalisasi. Ini dimulai dari yang namanya M-Banking. M-Banking. M-Banking itu sangat memudahkan masyarakat. Dan ini penentu. Betul. Penentu itu diminati nggak sama masyarakat. Lah kalau aksesnya mudah, misalnya kita mau transfer ke sana mudah dan sebagainya. Terus dari sisi keamanan, kita nabung, ujuk-ujuk duit kita berkurang gitu misalnya. Itu kan membuat khawatir masyarakat. Jadi digitalisasi ini sangat penting dan harus mengupdate terus Bank Jatim. Kalau panjenengan tanya kepada saya, Bank Jatim apa sudah melakukan pembenahan? Sudah, tapi masih lambat. Artinya tertinggal jauh dengan bank-bank asing yang kemudian masuk ke Indonesia begitu ya? Masih kalah, ya. Nggak usah bank asing, BCA aja lah, gitu loh. Nggak usah bank swasta aja sebetulnya. Bank swasta kalah masih, ya. Masih kalah ya? Ya, Bank Jatim harus berbenah dalam hal digitalisasi karena masih ini bukan kata masyarakat, saya sendiri mengalami. Karena gitu loh. mencoba kemudian. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya masih perlu pembenahan yang ekstra dan cepat. Dari mungkin segi, kalau berbicara dengan digitalisasi kan berkaitan tentang aplikasi. Kemudahan untuk diakses begitu ya. Iya, betul. Itu harus dan cepat. Jangan sampai ketinggalan dengan bank yang lain. Bank BUMN aja sudah berlomba-lomba, udah hampir sama dengan bank swasta. Dalam hal kecepatan, dalam hal kita mengakses aplikasi tersebut. Oke, contoh konkret aja sedikit nggak apa-apa ini ya. Konkret ya, misalnya kalau contoh. Iya, seperti apa? Misalnya contoh, kalau di bank swasta, BUMN, kita misalkan mau transfer gitu ya. Transfer itu langsung kita nyari di pencarian itu, search itu. Huruf A, misalnya contoh mau transfer ke Mbak Cindy gitu, C gitu. Udah langsung dapat. Nah, Bank Jatim nggak bisa. Harus manual. Scroll ke atas itu. Padahal di situ ada menu, misalkan BI Fast, ada menu nyimpan, tapi ternyata nggak bisa, gitu.
Iya. harus ngetik ulang lagi, Harus upgrade lagi begitu ya? harus upgrade. Nah itu loh, jangan sampai ini berlarut-larut, nanti ketinggalan. Oke. Ini saya melakukan bukan karena untuk apa-apa, tapi karena demi kemajuan, untuk majunya Bank Jatim juga dan untuk sejahteranya masyarakat di Jatim. Nah, ini sebagai bentuk kepedulian dari Kebetulan anggota nggak dewan. ada saya menyalahkan Bank Jatim Iya, harus iya. ini Gitu ya. harus salahnya ini enggak. Ini kritikan saya selaku anggota dewan yang mewakili masyarakat, khususnya masyarakat Dapil 9 dan pada umumnya seluruh masyarakat Jatim. Ini kalau mungkin ada kesempatan di antara masyarakat ini mampu berkomentar bisa di bawah ini nanti ya, selepas ini nanti tayang. Iya. Itu salah satunya digitalisasi artinya penting begitu ya, kemudian untuk mempermudah untuk mengakses begitu ya. Betul. Artinya terkait tentang transaksi dan itu kemudian juga perlu kemudian di-upgrade begitu biar nanti tidak tertinggal dengan bank-bank yang lainnya. Kalau sekarang bank digital itu kan sekarang kalau kita misalnya mau buka itu kan nggak perlu kemudian kita ribet harus secara fisik kan, cukup Iya. pakai KTP aja udah bisa loh. Bisa ya. BRI bisa. Gitu. Ya. Bank-bank yang Saya lain. belum tahu Bank Jatim karena kan saya belum pernah buat baru, yang lama itu sistemnya. Iya. Jadi Bank Jatim ini terkhusus jajaran direksi yang baru ini, saya belum kenal ya. Iya. Saya belum pernah ketemu juga yang jajaran direksi yang baru. Saya harapkan untuk segera membenahi dirinya, mengupdate apa-apa yang kurang. Jadi mencontoh bank lain, saya yakin juga jajaran direksi ini juga dia punya pengalaman yang Di tempat besar sebelumnya kan. di tempat sebelumnya, terutama di bidang perbankan. Tidak mungkin mereka ditaruh sebagai dirut, wakil dirut atau direktur apa. Iya, Kalau tanpa pertimbangan ini. nggak punya kapasitas, nggak punya keahlian di bidang itu. Dan saya percaya Bank Jatim bisa itu lewat manajemen yang baru ini. Kita doakan semoga saja dan ini lewat podcast bersama dengan Mas Mirza ini semoga nanti bisa sampai ya dalam session podcast ini. Iya. Harapan yang ingin disampaikan Mas Mirza sendiri selaku sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Timur terkait tentang BUMD ini, monggo. Harapan saya seperti yang sering saya sampaikan kepada jajaran direksi BUMD di seluruh Jawa Timur, bahwa mereka harus punya prinsip dalam menjalankan roda organisasi BUMD ini, perusahaan ini, prinsipnya adalah entrepreneur. Jadi prinsip seperti perusahaan-perusahaan swasta, prinsip sebagai pengusaha, sehingga mempunyai rasa memiliki terhadap usaha BUMD ini. Kalau sudah memiliki rasa memiliki, saya yakin ada kerugian, ada kebocoran sedikit pun, dia akan langsung bergerak. Iya. Pokoknya kalau nggak untung, aku ki wis ora mungkin izin lah, pokoknya nggak untung. Iya. Maksudnya untung itu bukan sekedar untung besar. Iya. Gitu loh, sesuai dengan modal yang diberikan oleh pemerintah Jawa Timur. Kan gitu. Betul. Untungnya harus besar dan punya rasa malu juga. Kalau misalkan Kalau punya tanggung jawab yang besar ini. Karena punya tanggung jawab besar, punya rasa malu. Kalau misalkan nggak untung, mundur aja. Iya, meskipun ditunjuk kembali, dekat mungkin sama gubernur, ditunjuk kembali, nggak bu, aku kira iso ngelola, tak mundur aja. Berarti tahu diri itu penting ya. Penting gitu. Bukan hanya kemudian sesudah dipilih ini bisa nggak bisa, sudah pokoknya udah ngalir aja. Iya. Nggak boleh begitu ya. Betul. Oke, memiliki rasa jiwa memiliki itu penting begitu ya. Rasa memiliki jangannya karena jadi direktur, jadi jajaran direksi, gajinya besar, terus Nunggu masa jabatan selesai. Jangan, kalau nggak selesai, kalau perlu seharusnya kalau saya tanya ya, misalkan saya sebagai tim yang memfit and proper test, saya akan tanya, kamu berani nggak mundur kalau misalkan dalam jangka waktu berapa tahun ini nggak berhasil, kan gitu. Iya. Itu saya akan tanya gitu. Baik, semoga ini bisa dilihat, ditonton gitu ya, menjadi artinya apa ya, introspeksi lah begitu ya. Ini artinya bukan mengkritik, tetapi kemudian demi kemudian kemajuan dari BUMD sendiri. Baik, Mas Mirza, terima kasih hari ini sudah bersama dengan ABTVin Podcast. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Mirza bermanfaat, tentunya sebagai anggota legislatif yang tentunya juga
memiliki peran penting terhadap BUMD juga ya. Matur nuwun, kita akan bertemu lagi dari kesempatan ngaten nggih. Saya Cindy Hasa menyudahi dulu kebersamaan kita dalam ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat lebih paham. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.